Penonton di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Inilah berita kami. Dalam tausiah Kamtibmasnya, di Masjid As-Salim Kelurahan Sumbersari Kecamatan Seitualang Raso, Wakapolres Tanjung Balai, Kompol Haji Jumanto SHMH, mengajak jamaah untuk selalu membiasakan tertib di dalam beraktivitas sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita yang berhadir ini ringan langkah kita tadi bergerak dari rumah menuju masjid, sholat subuh tepat waktu berjamaah. Insya Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada-Nya. Selawat beriring salam kita sampaikan hadirat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kita telah menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari. Hormat kami kepada Ketua BKM Ayahanda beserta pengurus dan jajaran Ayahanda, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tanjung Balai beserta pengurus dan perangkatnya. Hormat kami kepada orang tua guru, ibu, bapak, para jemaah rahimahumullah. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya pagi hari ini, insya Allah, alhamdulillah masih mendapat amanah dari Allah menjadi Wakapolres Kota Tanjung Balai. Hadir bersama Pak Kasat Dinas dari Pak Udin membagi masker. Masuk imam kami ini adalah pembawa acara tadi, merupakan imam setiap harinya di Masjid Musola Polres Kota Tanjung Balai. Dan hadir kepada Pak Mamunsong yang adalah KPU Intel, setiap hari juga hadir ke seluruh warga masyarakat. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, sesuai dengan fungsi dan tugas kami selaku Wakapolres tentu mengemban tanggung jawab di Kota Tanjung Balai ini untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu semua diinginkan, siapapun dia. Masyarakat semua hidupnya ingin tertib, umat ingin hidupnya tertib, damai, supaya kita sholat kita bagus, supaya sholat kita benar-benar hadir Allah di hati kita, karena kita, lingkungan kita, suasana kita tertib. Bicara tertib dan aman, sesungguhnya kalau kita mengaku umat Muhammad Rasulullah SAW tidak khawatir lagi. Kenapa? Kita sudah ada petunjuk, kita sudah ada undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah merupakan hudalinas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dalam Al-Quran ada perintah di sana, dalam Al-Quran ada larangan di sana, dalam Al-Quran ada petunjuk di sana. Selaku umat Muhammad, perintahnya apa dalam Al-Quran? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat kita sholat. Orang yang sholat, orang yang sujud, insya Allah tertib karena perintahnya sholat. Perintahnya sholat untuk tertib, untuk dekat kepada Allah. Kemudian
apa yang harus kita kerjakan, cara berwudu, semua diatur. Al-Quran mengatur kita hidup dari mulai sebelum kita ada sampai kita lahir, sampai kita tiada lagi. Sudah ada aturan di dalam Al-Quran. Apa hubungannya dengan Polri tadi? Karena kepolisian adalah menegakkan hukumnya negara. Undang-undang negara mengatur kita juga untuk hidup tertib satu sama lain. Al-Quran juga sudah menceritakan bagaimana menjaga hubungan baik sesama manusia. Abdullah minan nas, bagaimana menjaga hubungan kita kepada Allah. Ketika kita dalam masjid ini, hubungan vertikal kita kepada Allah, bergetar hati kita, kita akan tenang. Ketika kita kembali ke rumah, Abdullah minan nas, kita disuruh menjaga hubungan baik sesama manusia. Tidak hanya kepada sesama umat Islam saja, kepada seluruh manusia. Maka undang-undang negara juga mengatur demikian. Dari negara ada undang-undang yang mengatur kita untuk tidak menggunakan narkoba. Dari undang-undang negara juga mengatur kita untuk tidak menggunakan medsos sembarangan. Dari undang-undang negara juga kita disarankan untuk bersilaturahmi. Ya. Karena apa? Hari ini semua kita bicara narkoba. Pak polisi di gang kami itu, aduh maaf, udah macam pisang goreng Pak narkoba itu. Anak-anak kami takut Pak. Kalau kita takut anak kita kena narkoba, bawa dari masjid ini. Dekatkan hatinya kepada Allah. Sabu. Kalau kita kembali kepada undang-undang Allah, sudah disebutkan juga. Jangan kau dekati khamar. Al-Quran sudah duluan menceritakan itu. Jangan kau dekati khamar. Hal-hal yang memabukkan, minuman memabukkan. Kalau sekarang banyak yang hal bisa memabukkan. Ada sabu, ada narkotika, ada segala macam. Tidak ada kebaikan orang yang menggunakan narkoba itu. Tidak ada keuntungan orang menggunakan narkoba itu. Sesungguhnya orang menggunakan narkoba itu adalah bunuh diri pelan-pelan karena tersiksa dirinya. Tidak ada orang berprestasi dengan narkoba. Yang lebih mirisnya sekarang, kalau saya nanti pulang banyak ada ibu-ibu mengantar nasi ke sel sana. Saya tanya, ada apa ibu? Pagi-pagi datang ke Polres, mau ngantar nasi Pak. Untuk siapa? Untuk anakku, untuk cucuku. Apa masalahnya? Biasalah Pak, kasus artis. Malu bangga pula dibilangnya kasus anaknya kasus artis. Kenapa namanya? Sabu, saya nggak tahu dari kasus artis itu. Itulah fenomena yang terjadi Bapak Ibu jemaah rahimahumullah. Bangga ya, senang kalau saya lihat, bukan malu. Kalau dulu orang-orang tua kita kalau dapat anaknya bersama polisi malu dia. Sekarang, wah, bersolek dong ke kantor polisi untuk ngantar nasi. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan jemaah kita sendiri tidak ada saya temukan di sana. Jadi kita sama-sama jaga kita ajak masjid ini untuk taat kepada Allah, taat kepada undang-undang Allah yaitu Al-Quran, belajar mengaji, belajar sholat. Kemudian zaman sekarang Bapak Ibu jemaah Allah yang diresahkan apalagi media sosial. Kita sadar atau tidak sadar menggunakan media sosial ini lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Coba Ibu rasakan. Ya. Kita upload media-media yang tidak tahu tidak tahu apa maksud tujuannya, informasi hak kita selalu percaya. Dan ini juga banyak orang resah, banyak juga orang melapor ke kantor polisi tentang media sosial ini. Pak polisi, aku kemarin dibilang dapat hadiah, lucky draw, dapat hadiah door prize dari iklan ini. Berapa dikirim? 2 juta. Barangnya tak sampai. Baru dilapor polisi, dicek rekeningnya udah rekening tak di mana-mana. Marah dia sama polisi, kenapa nggak ditangkap sama polisi? Sudah pelapor ya, karena nggak disogok, nggak dikasih uang polisinya, nggak ditanggapinya laporan. Itu yang terjadi. Padahal kita tidak bijaksana menggunakan media sosial. Seharusnya melapornya, Pak, ini ada informasi di media sosial, saya katanya dapat hadiah Toyota atau saya dapat hadiah mobil Kijang Innova. Betulnya nih Pak, tanya dulu, jangan udah ngirim lalu lapor. Ini
kebanyakan sudah dikirim, dilapor. Dan itu banyak sekali laporan. Ada nih Pak, kami arisan ibu-ibu syariah katanya. Kirim 1 bulan. Kalau dia pasang 1 juta, nanti tiap bulan dia dapat 100.000. Jadi kalau dia pasang 10 juta, dia dapat 1 juta setiap bulan. Wah, enak kali. Dari mana ada bisnis seperti itu? 3 bulan, 4 bulan nggak dikasih, hilang uangnya. Diselidiki sama polisi, dicari. Ada rekeningnya yang di Jakarta, ada rekeningnya di Sulawesi. Penipuan. Kenapa? Tidak bijak menggunakan media sosial. Karena media sosial itu menjadikan manusia itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Yang jauh apa? Kita hari ini bisa tahu kalau di Masjidil Haram sana ada umroh. Kita hari ini bisa tahu kalau di Jakarta sana ada pengajian. Kita bisa tahu kalau di Sulawesi sana ada keributan. Itu yang jauh jadi dekat. Tapi sekarang kebanyakan yang dekat jadi jauh. Contohnya apa? Ibu-ibu menyuruh anaknya cuci piring, padahal rumahnya di tangganya ngerumpi sebelah. Kau cuci nanti piring itu nak ya, lebih aja. Banyak seperti itu. Padahal itu sudah menggunakan uang rupiah kita, terus kita update iklan-iklan yang nggak jelas. Kita bangga orang itu dapat uang. Tapi kalau pengajian nggak mau kita nontonnya. Di YouTube banyak pengajian itu, malas kita bukanya. Tapi kalau informasi bohong banyak sekali. Kemudian tertib apa lagi Bapak Ibu sekarang menjadi keresahan umat? Banyak. Sama juga mengendarai kendaraan sepeda motor. Orang nggak mau tertib. Kita selalu melihat orang lain, nggak lihat diri sendiri. Kalau kita tertib, oh ya kalau belok kiri pakai lampu sen kiri, kalau mau jalan kanan ya belok lampu sen kanan. Kecemburuan, kebencian, fitnah terjadi di mana-mana. Tidak ada saling percaya di antara satu sama lain. Istri tidak percaya dengan suami, suami tidak percaya dengan istri. Apalagi dengan tetangga, apalagi dengan keping, RT, RW sampai ke lurah sampai ke negara. Tidak percaya. Istri tidak percaya sama suami. Banyak. Kenapa? Banyak juga yang lapor. Pak polisi, saya lapor. Kenapa? Dipukul suami kok, Pak. Kenapa dipukul? Tengok-tengok di HP-nya tadi, marah dia. Kenapa marah tengok HP? KDRT. Maka harapan kami, ketika ada persoalan-persoalan kecil itu, ayo kita selesaikan di lingkungan kita. Kita selesaikan musyawarah di keluarga kita, RT kita. Ya. Gak usah buru-buru lapor ke polisi. Tanya nanti Pak Babin, Kamtibmas kita ada. Atau nanti Pak BKN manggil mereka. Apa persoalan tetangga sebelah rumah? Ini Pak, masalah air, masalah paret, masalah sampah. Ayo silakan datang ke masjid ini. Suruh dua-dua berwudu, suruh sholat 2 rakaat. Habis itu baru kita tanya, apa tadi masalahnya? Pasti sejuk ya. Kalau lapor ke kantor polisi, lapor ke camping, berantem aja. Terus emosi, terus marah. Itulah zaman, itulah situasi. Maka kami datang, yuk kita mengajar bagaimana. Alhamdulillah hari ini jemaah kita begini ramai. Insya Allah tidak ada selain laporan sama kita, supaya kita bisa tertib. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimahullah, hari ini kita masih mendapat musibah dari seluruh dunia. Allah menguji umatnya. Apa itu? Apa yang diturunkan pada COVID-19, Corona. Kita bicara Corona kadang-kadang antara ada dan tiada, percaya dan tidak percaya. Tapi faktanya banyak yang sudah korban, faktanya banyak yang sudah meninggal. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, isu terjadi di mana-mana. Nah, tidak betul itu. Tak usah kau disuntik bahaya. Ya. Tadi malam kita sama-sama mendengar berita, kalau yang mendengar, tapi saya mengikuti. Negara Arab Saudi masih belum bisa menerima jemaah haji maupun umroh Indonesia. Kenapa? Karena kita masih minim yang mau disuntik. Kita masih minim yang mau taat kepada aturan negara.
kita masih minim yang mau patuh kepada hukum negara. Kenapa? Ternyata setelah dievaluasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi menyatakan kita belum ada sampai 50% warga negaranya yang disuntik. Padahal kalau yang sadar atau tidak sadar, Arab Saudi itu sejak tahun 80-an ya sudah diserang oleh namanya wabah penyakit magnetis. Maka siapapun yang berangkat umroh sejak mulai tahun 80-an sampai hari ini tidak disuntik magnetis tidak boleh masuk ke negara. Nah, yang umroh mungkin Bapak Ibu semua udah pernah umroh, udah pernah haji, disuntik kita dulu, mencegah ikhtiar kita untuk tidak diserang oleh penyakit namanya flu, demam, batuk di Arab sana. Nah, sekarang dunia sudah merambah itu, bukan hanya Arab Saudi melaksanakan itu. Semua sampai sekarang kita mau ke mall pun harus steril. Maka Bapak Ibu para jemaah rahmatullah, sekarang pemerintah negara Republik Indonesia mengajak umatnya untuk yuk sama-sama kita melaksanakan vaksinasi gratis. Dan tiap hari ada di Puskesmas, di Polres, di Koramil. Ya. Ayo sama-sama kita datang, sampaikan ke keluarga kita, sampaikan ke keluarga kita. Karena itu adalah berupa ikhtiar kita kepada Allah untuk kita terhindar dari namanya wabah penyakit. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu jemaah rahmatullah. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang taat kepada undang-undang Allah yaitu Al-Quran, ikuti ajaran Al-Quran, ikuti perintah Al-Quran, ikuti larangan Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran. Kita harus taat juga kepada hukum negara, ikuti aturan pemerintah. Ya, kalau hidup kita mau tenang. Yang terakhir sekali, kalau hidup kita mau tenang, mau nyaman, hindari orang yang berurusan dengan hukum, hindari orang yang berurusan dengan rumah sakit. Orang yang berurusan dengan hukum tidak ada nikmatnya, tidak ada enaknya. Yang dilaporkan, yang melaporkan sama-sama susah. Caranya bagaimana? Ikutin aturan tadi. Orang yang berurusan sama rumah sakit juga tidak enak. Supaya kita tidak berurusan dengan rumah sakit, bagaimana caranya? Jaga kesehatan. Insya Allah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apa yang telah saya sampaikan tadi. Nawaitu saya adalah mengajak kebaikan. Abdullah dan Abdullah Nas. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jaga hubungan baik sama manusia, menyampaikan hal kebaikan antara sama kita, itu adalah ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.